Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia semuanya, diskriminasi terhadap kaum muslimin yang hidup di negara-negara barat terjadi berulang kali, mulai dari pelarangan pembangunan masjid, memakai cadar, pelecehan terhadap muslimah, hingga penghinaan terhadap Rasulullah SAW. Padahal di satu sisi, ide tentang kebebasan beragama, kebebasan berbicara hingga kebebasan berperilaku saban hari dipropagandakan oleh negara-negara barat yang menganut asas liberalisme. Namun mengapa ide-ide tentang kebebasan tersebut tidak diperbolehkan untuk Islam dan umatnya? Hal tersebut terjadi bukanlah tanpa sebab. Rangkaian peristiwa ini bagaikan kepingan puzzle yang berserakan dari masa lalu hingga masa kini yang perlu kita susun untuk mengetahui gambaran seutuhnya. Secara faktual, saat ini negara-negara barat sedang berkelut dalam masalah populasi. Hal itu disebabkan ide yang selama ini mereka puja, yaitu liberalisme, telah menyebabkan orang-orang barat lebih memilih untuk melakukan free sex ketimbang menikah. Diperparah dengan persetujuan mereka terhadap eksistensi kaum pelangi atau LGBT. Bahkan akhir-akhir ini, Paus Vatikan pun memberikan legalitas terhadap keberadaan mereka yang harus dihormati dan menganggap mereka sebagai anak Tuhan. Sedangkan kaum muslimin memiliki anjuran untuk menikah dan berketurunan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Dari perbedaan jalan hidup di antara keduanya, diprediksi tahun 2050 Islam akan menjadi agama nomor 1 di Eropa. Fenomena inilah yang membuat pemimpin-pemimpin negara barat menjadi cemas dan khawatir. Adapun secara historis, barat modern yang lahir pasca Renaissance atau masa pencerahan ilmu pengetahuan paham betul bahwa Islam bukanlah sekedar agama ritual peribadatan seperti Katolik atau Kristen yang banyak dianut oleh mereka. Namun Islam juga merupakan ideologi, sama halnya seperti sosialisme komunis. Ideologi itu singkatnya ide yang mengatur setiap sendi kehidupan, mulai dari sosial, politik, ekonomi, budaya, hingga bernegara. Pasca sosialisme komunis runtuh bersamaan dengan hancurnya Uni Soviet, Barat liberal memfokuskan serangannya kepada Islam dan umatnya, terutama kepada umat Islam yang taat atau yang fundamental radikal dalam bahasa mereka. Umat Islam yang taat ingin syariat Islam diterapkan di setiap sendi kehidupan. Persoalannya, syariat Islam tidak akan pernah hidup di dalam negara liberal, tetapi ia akan hidup dalam ekosistemnya sendiri, yaitu negara Islam atau khilafah. Mayoritas intelektual dan para pemimpin negara-negara barat itu paham sejarah, jadi mereka mengerti apa itu khilafah. Osama bin Laden has called the 9/11 attacks, in his words, a great step towards the unity of Muslims and establishing the righteous caliphate. This caliphate would be a totalitarian Islamic empire encompassing all current and former Muslim lands, stretching from Europe to North Africa, the Middle East, and Southeast Asia. Mereka kenal siapa Salahuddin Al-Ayyubi, siapa Sulaiman Al-Kanuni. Mereka tahu siapa Muhammad Al-Fatih, apalagi Abdul Hamid II yang riwayat hidupnya masih terhitung dekat. Dan mereka sangat khawatir negara adidaya Islam yang pernah berkuasa di dunia kurang lebih 1000 tahun itu bangkit kembali. Ini yang mereka takutkan. Sehingga dibuatlah berbagai skenario untuk menunjukkan kepada masyarakat barat bahwa Islam itu intoleran, keras, dan teroris. Muncullah kampanye War on Terrorism dengan peristiwa 9/11 sebagai puncaknya. Efeknya, masyarakat barat yang tidak memahami Islam pun menjadi fobia terhadap umat Islam. Dari situlah munculnya istilah atau terminologi Islamofobia. Timbullah diskriminasi di tengah kehidupan mereka. Cadar dilarang, masjid tidak boleh didirikan, dan lain sebagainya. Uniknya, pasca kejadian 9/11 yang belakangan diketahui sebagai sebuah kebohongan publik, tak sedikit dari masyarakat barat yang penasaran dan tertarik untuk mempelajari Islam, sehingga arus mualaf terjadi begitu deras. Ditambah lagi kemunculan beberapa figur umat Islam yang taat dan menjadi idol di dunia barat akhir-akhir ini, seperti Muhammad Salah,
Sadio Mane, Mesut Ozil, dan Khabib Nurmagomedov semakin membuat masyarakat penasaran dengan Islam, sehingga arus Islamofobia itu sendiri semakin berkurang di kalangan bawah atau grassroots mereka. Dan dewasa kini, tren serta populasi Islam terus meningkat, bahkan menjadi agama nomor 2 terbesar di Eropa. Allahu a'lam bishawab. Jika informasi ini bermanfaat, silahkan bagikan ke teman-teman Anda.